sebelum dilakukan penyuntikan tentunya supaya induk baik jantan maupun betina tidak reaktif, tidak berontak, maka perlu dilakukan pembiusan dengan seperti minyak cengkeh atau penoksi etanol atau mungkin larutan bius lain yang biasa digunakan oleh penghobi ataupun pembenih. Salam untuk penghobi koi Nusantara. Pada saat ini saya sedang bersama dengan Pak Abdillah Musagir. Beliau adalah salah satu alumnus dari Universitas Brawijaya. Pada waktu itu di Fakultas Perikanan, Pak. Fakultas Perikanan. Pada tahun 2000. Nah, pada kali ini kita akan membahas ya tentang pemijahan ikan koi yang baru saja kemarin kita laksanakan dengan memijah ikan hyutsuri. Nah, Pak Abdi, untuk pemijahan itu sendiri ya, yang kita lakukan kemarin itu termasuk pemijahan yang apa ini, Pak Abdi? Pemijahan koi yang baru saja kita laksanakan kemarin itu pemijahan koi dengan sistem semi buatan. Oke. Di mana pemijahan semi buatan ini adalah pemijahan ikan yang dilakukan secara alami, tetapi ada campur tangan dari manusia untuk mempercepat proses pematangan gonad dan proses mempercepat ovulasi. Dengan cara apa ini, Pak? Dengan cara pemberian hormon gonadotropin kepada induk jantan maupun betina yang akan dipijahkan. Dalam hal ini kalau kita boleh menyebut merek ya, yang sering dipakai itu apa, Pak? Ya, kalau hormon yang beredar di pasaran dan biasa dipakai oleh pegiat perikanan budidaya itu ya hormon Ovaprim, produk produksi Schindel dari Jerman. Sebelum melangkah ke tahapan-tahapannya ya, tadi untuk pemijahan itu dibagi berapa cara atau berapa bagian? Ya, tidak beda dengan pemijahan ikan pada umumnya. Pemijahan ikan itu terbagi secara umum itu ada 3, pemijahan secara alami, pemijahan secara semi buatan, dan pemijahan buatan. Nah, semakin tingginya campur tangan manusia itu semakin bisa diyakinkan produktivitasnya. Contoh kalau pemijahan secara alamiah ya maka ikan memang induk dipilih untuk kemudian dipijahkan secara alami tanpa ada campur tangan manusia dengan pemberian hormon, dengan cara misalkan dengan stripping ataupun dengan pencampuran induk kemudian dipijahkan secara buatan. Nah, kalau pemijahan semi buatan, campur tangan manusia berupa menyuntikkan hormon Ovaprim atau hormon gonadotropin sebelum proses pemijahan berlangsung. Kalau pemijahan secara buatan, setelah diberikan hormon itu kemudian dilakukan stripping terhadap sel telur maupun sel sperma pada induk yang sudah siap dipijahkan. Dan yang kita lakukan pada saat ini adalah semi buatan, G. Semi buatan. Nah, yang dijadikan dipijah pada saat ini kan koi jenis hyutsuri ya. Itu ukurannya berapa? Terus untuk menentukan untuk penyuntikan itu bagaimana ini? Kalau standar ya, kita bicara standar untuk pemijahan ikan koi, sebaiknya kalau induk jantan itu minimal 1,5 kilogram dengan umur minimal 1,5 tahun. Kalau induk betina umur minimal 2 tahun dan dengan bobot minimal 2 kilogram. Nah, yang kemarin berapa bobotnya? Yang kemarin itu kebetulan digunakan induk betina itu 3 kilo. Gitu. Sedangkan yang jantan itu 2 kilo. Nah, dosis yang digunakan untuk penyuntikan yaitu hormon Ovaprim itu kalau untuk induk betina itu 0,5 mili per kilo bobot induk. Sehingga kalau bobot induk itu 3 kilo maka 0,5 dikalikan 3 sehingga 1,5 mili. Kalau yang kemarin induk jantan karena bobotnya 2 kilo maka
dosisnya 0,1 mili per kilo induk, sehingga kalau kemarin 2 kilo maka 0,1 kali 2 kilo, sehingga dibutuhkan 0,2 mili untuk hormon Ovaprim. Nah, ini kan disuntik ya. Nah, proses atau tahapan penyuntikan itu bagaimana? Apa langsung disuntik atau dibius atau seperti apa ini? Ya. Sebelum dilakukan penyuntikan, tentunya supaya induk baik jantan maupun betina tidak reaktif, tidak berontak, maka perlu dilakukan pembiusan dengan seperti minyak cengkeh atau penoksi etanol atau mungkin larutan bius lain yang biasa digunakan oleh penghobi ataupun pembenih. Kalau minyak cengkeh sih menggunakan dosis 0,3 per liter air, sehingga diharapkan dalam jangka waktu 1 menit induk itu baik jantan maupun betina sudah tenang, tidak berontak dan siap untuk dilakukan penyuntikan. Nah, itu kan ada ini Pak, handuk lah. Itu secara teknis ya, itu kan dibasahin gitu ya. Terus kemudian diselimutkan ke bagian kepala ya, kepala ikannya itu. Itu ada maksud tertentu nih Pak? Ya, maksud menggunakan handuk basah dalam proses penyuntikan dilakukan supaya tangan dari yang memegang itu tidak terlampau mengenai tubuh. Kemudian handuk yang dipakai karena basah, permukaannya cenderung halus. Kemudian yang dominan ditutupi adalah bagian muka, bagian mata, supaya mengurangi potensi berontak dari ikan yang akan disuntik itu tadi ya. Nah, itu kemudian setelah disuntik apalagi ya yang dilakukan ini? Nah, setelah proses penyuntikan maka ditunggu selama kurang lebih 8 sampai 9 jam sebelum proses pemijahan dilaksanakan. Berarti secara teknis lebih baik penyuntikan waktu pagi. Penyuntikan dilaksanakan kalau kalau buatan pagi, tetapi kalau semi buatan mending dilaksanakan jam 4 atau jam 5 sore, karena secara alami ikan itu memijah pada tengah malam sampai menjelang pagi, sehingga waktu laten yang tadi saya sebutkan 8 sampai 9 jam itu tercapai di waktu tengah malam sampai menjelang pagi itu, sehingga prosesnya itu pas. Secara alamiah memang induk itu akan memijah di malam hari sampai menjelang pagi, seperti itu. Nah, perbedaannya ini kan mirip-mirip alami kalau dilihat prosesnya itu. Artinya pemijahan dilakukan di dalam satu tempat, kolam terpal atau mungkin kolam pijah, dan si indukan sama bejantan kan secara alami mereka akan melakukan pemijahan sendiri gitu. Nah, ini apa bedanya? Bedanya di pemberian hormon gonadotropin atau hormon Ovaprim tadi. Karena fungsi dari hormon Ovaprim itu untuk mempercepat proses pematangan gonad dan mempercepat proses ovulasi. Sehingga diharapkan yang aslinya induk mungkin saja secara alami belum terlalu matang ataupun enggan untuk melakukan ovulasi, dengan pemberian hormon itu terpacu untuk merangsang itu tadi. Nah, setelah sudah telur sudah keluar, apa yang bisa dilakukan oleh pemijah atau dalam ini pembudidaya? Setelah induk itu menetas, induk itu keluar telur dan terbuahi, maka yang harus dilakukan adalah memastikan suplai oksigen di dalam kolam pijah itu tetap tersuplai dengan baik. Kedua, menghindari hama ataupun predator yang mungkin saja akan masuk ke sana dan akan menghisap atau memakan telur. Kemudian sesaat setelah terjadi proses pemijahan, induk jantan dan betina segera dikeluarkan, karena kalau tidak maka berpotensi akan memakan telur yang sudah keluar tadi. Seperti itu. Prosesnya harus
tenang, tidak ada goncangan selama proses penetasan. Nah, biasanya bisa sampai menetas berapa hari nih, Pak? Menetas mulai 24 jam sampai 48 jam. Jadi kalau tentunya proses atau kecepatan penetasan antara satu telur dengan yang lain bisa berbeda, maka ditunggu sampai kurang lebih 48 jam setelah induk itu bertelur. Setelah kira-kiranya sudah menetas, kemudian tahapan berikutnya apa yang dilakukan? Tahapan berikutnya adalah kalau 3 hari setelah menetas, 3 hari pertama tidak perlu dilakukan treatment apapun karena secara alami burayak yang telah menetas itu masih terdapat kuning telur yang atau yolk yang menempel pada tubuhnya. Memang secara alamiah memang ada di sana, sehingga tidak perlu ada treatment apapun, tapi memastikan suplai oksigen tetap berjalan, menghindari goncangan dan menghindari hama atau predator yang masuk. Kemudian untuk selanjutnya hari keempat sampai hari 7 dilaksanakan pemberian pakan alami, mulai pemberian plankton, kemudian hari ke-8 sampai hari ke-15 itu diberikan pakan alami berupa cacing sutra. Cacing sutra ya. Nah, kiranya sudah seperti itu nanti bisa dipraktekkan sendiri ya? Kiranya. Saya yakin meskipun pemula bisa mempraktekkan, karena memang yang penting syarat-syarat yang tadi saya sebutkan tentang induk, tentang karakteristik induk, matang gonad, kemudian proses yang dilakukan itu bisa dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Oke, kita sudahi untuk dialog kali ini tentang pemijahan ikan koi dengan cara semi buatan. Akhirnya sampai jumpa pada video berikutnya. Salam Koi Lover.